6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Di 1446 Hijriah ini kami sudah melakukan itu baru sekitar 25 sampel untuk wilayah kota Bau-Bau. Perang sarung yang terjadi, kalau hanya sarungnya tidak masalah, tapi kan kadang isinya batu atau kayu sarung gitu. Selamat pagi, dari Jalan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Lokapom Bau-Bau awasi intens penjualan takjil selama bulan Ramadan untuk memastikan pangan yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Karena beresiko membahayakan keselamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau mengimbau anak-anak untuk tidak melakukan perang sarung selama bulan Ramadan. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Senin 10 Maret 2025. Bersama saya, Wawode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Lokapom Bau-Bau awasi intens penjualan takjil selama bulan Ramadan untuk memastikan pangan yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Selengkapnya Wawode Nur Liani melaporkan. Pedagang takjil ikut menjamur di setiap sudut jalan di kota Bau-Bau sejak awal Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh daerah di tanah air. Tidak sedikit dari mereka mencari peruntungan di bulan Ramadan dengan menjual beraneka ragam kudapan manis dan asin untuk memenuhi kebutuhan warga yang hendak berbuka puasa. Bertambahnya pedagang takjil tentu menambah kekhawatiran masyarakat terkait keamanan pangan yang dijual memenuhi syarat atau sebaliknya. Mengantisipasi hal itu sejak awal Ramadan, Loka Pengawasan Obat dan Makanan atau Lokapom Bau-Bau intens melakukan pengawasan terhadap perdagangan takjil. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan olahan makanan yang dikonsumsi warga tetap aman dan sehat, serta memenuhi standar keamanan pangan. Kepala Lokapom Bau-Bau Rian Perikusumo mengatakan, proses pemeriksaan dilakukan secara berkala dengan sistem random sampling di titik penjual takjil yang ramai dikunjungi masyarakat. Fokus pemeriksaan pada bahan tambahan makanan yang kerap disalahgunakan seperti formalin, rodamin B, metanil yellow, hingga boraks. Tapi untuk yang cemaran kimia dan biologis itu harus memerlukan alat bantu tadi, contohnya ada regen atau test kit yang digunakan. Nah, sejauh ini untuk di periode tahun 2025 di 1446 Hijriah ini kami sudah melakukan itu sampai di minggu pertama ini baru sekitar 25 sampel untuk wilayah kota Bau-Bau, dan itu hasil uji sampling itu tadi tidak ditemukan produk yang memang tidak memenuhi ketentuan. Dari hasil pengujian sepekan terakhir, Lokapom Bau-Bau belum menemukan adanya takjil mengandung bahan berbahaya yang membahayakan konsumen. Untuk itu ia meminta pedagang takjil terus mempertahankan prinsip keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat dan tentunya menggunakan bahan makanan yang berkualitas, salah satunya tidak kadaluarsa. Lanjut Rian, pemeriksaan keamanan pangan merupakan tugas rutin pihaknya, namun saat momen tertentu salah satunya Ramadan, kegiatan pengawasan semakin diintensifkan untuk menghindari penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab hingga pasca Lebaran Idul Fitri nanti. Wawode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Baik, pendengar, kita ke berita berikutnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia menginstruksikan Pertamina Patraniaga untuk memajang contoh bahan bakar minyak atau BBM dengan kandungan RON 90 dan RON 92 di setiap SPBU yang ada di Kota Bau-Bau. Langkah ini diambil untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang perbedaan kedua jenis BBM tersebut. Bahlil juga memastikan bahwa BBM yang beredar di pasaran, khususnya di Kota Bau-Bau, sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. RON 90 digunakan untuk Pertalite, sementara RON 92 merupakan jenis Pertamax. Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan bersama BPH Migas, Pertamina, dan Lemigas untuk memastikan bahwa kualitas kedua jenis BBM tersebut sesuai dengan standar.
dan perbedaan kualitasnya bisa dilihat dengan jelas oleh masyarakat. Lebih lanjut, Bahlil juga menegaskan bahwa RON 90 adalah BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah, sedangkan RON 92 dijual dengan harga pasar tanpa subsidi. Dengan langkah ini, Bahlil juga berharap masyarakat di Bau-Bau dapat lebih bijak dalam memilih jenis BBM sesuai kebutuhan dan mampu memahami perbedaan antara produk yang disubsidi dan yang tidak. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Karena beresiko membahayakan keselamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau mengimbau anak-anak untuk tidak melakukan perang sarung selama bulan Ramadan. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Perang sarung yang terjadi, kalau hanya sarungnya tidak masalah, tapi kan kadang isinya batu atau kayu sarung gitu. Ini kan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau mengimbau anak-anak untuk tidak melakukan perang sarung selama bulan Ramadan. Fenomena yang kerap dilakukan setelah salat tarawih dan salat subuh ini dinilai beresiko membahayakan keselamatan anak. Kepala DP3A Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan, perang sarung dapat merugikan anak-anak, terutama jika melibatkan benda keras seperti batu dan kayu. perang sarung yang terjadi, kalau hanya sarungnya tidak masalah, tapi kan kadang isinya batu atau kayu sarung gitu. Ini kan bisa jadi anak-anak itu bisa luka, bisa kepalanya pecah kalau. Nah, sehingga kita berharap kondisi seperti ini tidak terjadi di kota kita. Rahman juga mengajak para orang tua dan guru untuk berperan aktif dalam mencegah anak-anak terlibat dalam perang sarung. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengingatkan anak-anak sebelum berangkat salat, terutama yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Oleh karenanya ya kita tentu orang-orang tua selalu menghimbau, utamanya anak-anak SD, SMP, ketika misalnya mereka pergi sholat ya diingatkan. Juga kalau seumpama dapat ya tentu pergi itu mereka memakai celana sarung atau celana panjang begitu. Sehingga kemudian bisa kita meminimalkan, nah itu perang sarung. Menurut Rahman, menjaga lingkungan yang kondusif bagi anak merupakan bagian dari mewujudkan Kota Bau-Bau sebagai kota layak anak. Dirinya berharap dengan upaya bersama potensi konflik atau tindakan berbahaya seperti tawuran dan perang sarung dapat dicegah sehingga anak-anak dapat menjalani Ramadan dengan aman dan nyaman. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Wakil Bupati Buton Utara atau Butur Rahman mengajak masyarakat untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan serta menanamkan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan minat baca Al-Quran dan mempererat silaturahmi antar sesama. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Butur saat melakukan kegiatan safari Ramadan di Masjid Babut Taqwa, Desa Waodeburi, Kecamatan Kulisusu Utara pada Sabtu 8 Maret 2025. Menurut Rahman, bulan Ramadan merupakan momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia, termasuk masyarakat Kabupaten Buton Utara. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kebersamaan, kekompakan, dan semangat gotong royong dalam membangun daerah. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah dan wakilnya, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Rahman berharap Ramadan tahun ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan mengisi amalan dan nilai-nilai keagamaan sehingga mampu mempererat silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lokapom Bau-Bau awasi intens penjualan takjil selama bulan Ramadan untuk memastikan pangan yang beredar aman dikonsumsi masyarakat.
Karena beresiko membahayakan keselamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau mengimbau anak-anak untuk tidak melakukan perang sarung selama bulan Ramadan. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.